Gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tapi belum sarapan, Bu. Oh, tapi belum sarapan. Saya baru makan 1-2 iris roti. Ya, sama minum hangat. Nggak apa-apa. Di sini segala sarapan sesudah kita kuliah ketemu 1 jam saja. Ya, oke. Untuk memulai pagi ini, adakah yang Anda ada yang suka nyanyi enggak ya? Halo, ada yang suka nyanyi enggak? Ada Bu, ada. Bu, ada. Banyak. Siapa yang suka nyanyi? Wahyu. Halo Wahyu. Halo Bu. Oke, bisakah memilih satu lagu untuk kita nyanyikan bersama pagi ini? Lagu apa ya Bu ya? Yang kira-kira teman kamu juga suka. Ya, bareng 5 menit kita bersenang-senang dulu sebentar. Lagu apa ya? Apa yang sekarang lagi ngetren di kalangan remaja? Kurang tahu ya Bu. Mungkin teman-teman yang lain pada tahu Bu. Ayo, Saya lagu kurang tahu apa? lagu-lagu. Senangnya apa? Lagu apa ya? Yang kemarin aja, yang kemarin. Ya, itu ada yang kemarin tuh. Yuk, yang kemarin. Yang kemarin saya ikut aja yang kemarin. Ayo, yang kemarin apa? Yuk, biar waktunya enggak lama-lama. Balonku ada 5 Bu. Oh ya, boleh. Boleh ya, balonku ada 5. Kemudian apa? Vokalnya diganti? Diganti O semua, Bu. Ya, boleh. Ya, ganti semua. Oh, semua atau semua gitu ya. Oke. Yuk, Mengko Wahyu mengapa-apa? Boleh. Wahyu ngasih apa-apa? Lagu Balonku ada 5, vokalnya O. Semuanya on mic dulu. Gimana? Yang terakhir? Kalimat yang Semuanya terakhir? on mic dulu. Oh ya. Yuk, biar kita semangat pagi ini. Meskipun belum sarapan ya. Ini masih banyak yang belum on mic Bu. Oh ya, ditunggu. Yuk, silahkan. Teman-teman, kita mencari semangat dulu pagi ini dengan bernyanyi bersama-sama. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Balonku Baik, terima kasih. Oke, ya terima kasih Wahyu. Ya paling tidak pagi ini sudah bisa tersenyum, sudah bisa tertawa. Mudah-mudahan hormon bahagia yang disekresi gitu ya oleh tubuh kita ya. Meskipun dalam waktu yang sebentar. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke materi. Ya, sudah dipelajarikah semua yang
Yuk, silakan yang apa namanya materi kita yang berikutnya. Kemarin kita sudah bicara tentang apa namanya kepribadian ya, teori-teori kepribadian manusia ya, beberapa mazhab biasanya disebutnya mazhab di psikologi itu sudah sempat kita diskusikan. Nah, kita sekarang masuk ke tahap-tahap perkembangan manusia ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mumpung ingat, langsung saya rekam ya. Seringkali saya lupa. Untuk menjaga nih kalau ada teman-teman yang tidak bisa ikut kuliah pada hari ini ya, tatap muka dan atau terkendala sinyal. Ya. Silakan. Yang tahap-tahap perkembangan manusia. Oke, manusia berkembang dari masa apa dulu sampai ke masa apa? Dari bayi, remaja ke dewasa. Oke, masa bayi, remaja ke dewasa. Nah, dari bayi ke remaja lewati apa? Anak-anak. Anak-anak. Ya, oke, baik. Berarti kan nanti kita akan ke apa namanya? Mulai dari masa bayi dulu ya. Nah, pada masa bayi, apa yang terjadi pada masa bayi? Silakan. Mungkin Pada pada masa bayi belum bisa berpikir, Bu. Kemudian belum bisa merasakan dampak-dampak dari luar, hanya saja mungkin merasakan fisiknya sendiri doang. Bayi belum bisa merasakan dari luar, baru merasakan fisiknya sendiri. Betulkah begitu? Yuk, silakan yang lain. Kalau saya biasanya bayi itu dominan sama nangis, Bu. Jadi apa-apa tuh mereka ngungkapinya dengan cara mereka nangis gitu. Mau makan bisanya nangis, umpama mungkin nggak enak badan atau gimana nangis gitu. Oke, nangisnya itu sebagai ini ya apa namanya cara berkomunikasi ya kalau apa namanya pada bayi. Yeah. Jadi pada bayi nangis itu menjadi salah satu cara berkomunikasi karena dia belum bisa berbicara dengan belum bisa menyampaikan gitu ya dengan kalimat-kalimat yang apa namanya yang bisa dipahami oleh orang lain ya, maka bisanya menangis itu. Tapi betulkah bahwa pada masa bayi itu sebetulnya dia belum bisa merasakan stimulasi suara ya, mungkin apa-apa yang dia dengar dari luar? Kalau untuk suara kemudian melihat keluar mungkin sebetulnya bisa, Bu, karena kan secara dia memiliki mata, memiliki telinga. Namun maksud saya di sini tadi adalah mungkin efek ke mentalnya gitu loh, Bu, karena belum bisa berpikir, belum bisa merasakan seperti itu. Iya, oke. Apakah betul ya sekarang bagaimana pendapat Anda terhadap pendapatnya Wahyu tadi, bahwa bayi mungkin sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, tetapi mungkin belum bisa merasakan efeknya? Menurut saya betul, Bu. Jadi bayi itu bisa memahami dunia luarnya bisa lewat penginderaan. Jadi indera-inderanya sudah berfungsi dan memahaminya menggunakan gerakan mungkin, Bu, karena belum bisa berekspresi dengan berbicara. Oke. Ya, jadi dia memahaminya melalui gerakan karena belum bisa berekspresi melalui suara gitu. Gini, jadi ada apa namanya? Apakah betul bahwa bayi itu belum bisa merespon ya, belum bisa memberikan tanggapan
terhadap stimulasi yang dari luar gitu. Nah, jadi kalau kita mengamati, jadi dari eksperimen gitu ya, eksperimen yang dilakukan oleh ibu yang sedang hamil terhadap janin yang ada di kandungannya. Ya, jadi ketika bayi itu sudah di atas 4 bulan, ya, di atas 4 bulan kan sudah mulai terbentuk itu ya, wujud janinnya. Nah, di sana ketika bayi mendengarkan suara-suara yang ya kalau sudah 6-7 bulan gitu ya, ketika mendengarkan suara-suara yang tenang, itu janin yang ada di dalam perut itu juga tenang. Ya, tidak banyak bergerak. Jadi misalnya didengarkan suara murotal, didengarkan suara musik-musik yang lembut gitu ya. Itu ternyata bayi janin yang ada di dalam perut ibu itu juga tenang. Ya, tapi ketika kemudian kepada janin ini diperdengarkan lagu anak-anak yang lincah, ya, dengan musik-musik yang ceria, ya, dengan lagu-lagu yang nadanya gembira. Nah, itu ternyata bayinya itu bergerak-gerak. Ya, jadi di dalam perut itu banyak sekali bergerak gitu ya. Jadi kalau sudah 7 bulan kan sudah perutnya bisa nonjol ke sana, nonjol ke sini ya, karena gerakan kaki, gerakan tangan bayi itu perut ibu nggak jadi bulat lagi gitu, tapi bisa lonjong ke sana, lonjong ke sini tergantung pada tendangan bayi atau gerakan tangan bayi itu ada di mana gitu. Nah, ini membuktikan gitu ya bahwa sebetulnya bayi itu sudah bisa merespon ya stimulasi atau rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar ya, dalam hal ini berupa suara, berupa nada gitu ya, yang tenang dan yang gembira gitu ya, yang suara-suara yang ceria gitu ya, itu ternyata bisa berpengaruh terhadap gerakan dari bayi. Nah, percobaan ini juga kemudian kalau pada penelitian pernah dilakukan terapi musik untuk bayi yang baru lahir. Ya, nanti coba dicari jurnalnya. Saya agak lupa judulnya, tapi pernah membaca gitu ya. Jadi terapi itu dilakukan di rumah sakit. Jadi pada bayi yang baru lahir itu ya, di kamar bayi itu diperdengarkan lagu terus menerus. Jadi suara di ruangan itu selalu ada suara musik gitu. Nah, ternyata ketika bayi itu diperdengarkan suara irama gitu ya, saya lupa pakainya musik apa gamelan gitu ya, tapi nadanya itu adalah nada yang menenangkan. Ya, itu diputar terus sampai berapa hari gitu deh. Saya lupa harinya, 3 hari apa 7 hari waktu itu. Ya, jadi diputar terus gitu di setiap ruangan yang ada bayinya itu gitu ya. Nah, kemudian dipantau gitu ya, dipantau perkembangan bayinya. Nah, ternyata pada bayi-bayi yang mendapatkan tadi ya musik-musik yang menenangkan itu lebih lahap minum ASI-nya. Ya, jadi minum ASI-nya itu lebih kuat. Kemudian juga tidurnya lebih nyenyak. Nah, jadi ini artinya bahwa apa yang didengarkan oleh bayi, ya walaupun dia belum bisa berkomunikasi, bisanya hanya nangis gitu ya, itu berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, dan perlu diingat ketika saya mengatakan pertumbuhan, itu berarti kaitannya dengan proses fisik ya. Pertumbuhan itu terkait dengan perubahan pada kondisi fisik. Ya, nanti efeknya pada tadi misalnya nafsu makan, kemudian kenaikan berat badan gitu ya, mungkin membesarnya lingkar kepala, ya, panjang badannya pada bayi itu adalah pertumbuhan. Ya, sementara kalau disebut dengan istilah perkembangan itu adalah pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki ya, terutama yang kemampuan-kemampuan secara psikologis. Ya, misalnya kemampuan dia bergerak, berarti itu perkembangan motorik ya. Kemampuan nanti dia
kemudian mungkin nanti ada juga perkembangan sosial ketika dia mulai bisa berinteraksi secara sosial. Ya, misalnya ketika ditinggal ibunya nangis, ketika didekati ibunya diam. Nah, ini berarti dia sudah ada relasi sosial, sudah mulai kenal ibunya gitu ya, sudah mulai mencari ibunya. Itu berarti sudah ada interaksi sosial dengan lingkungan di mana dia berada. Ya, bisa diajak ciluba itu ya, kalau pada bayi nanti usia berapa bulan gitu ya, 4 bulan itu misalnya ya, sudah bisa dililing, diajak ciluba, itu adalah perkembangan sosial ya, jadi sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ya, nah nanti ada lagi perkembangan bahasa ya, terkait dengan bagaimana dia mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan gitu ya, ataupun dia merespon ya komunikasi yang dijalin dengan diri dia gitu ya, dari dengan lingkungan luar ya. Misalnya bayi itu akan lebih mudah mengungkapkan, biasanya vokal yang pertama adalah A dibandingkan dengan vokal yang lain ya. Jadi kalau Anda jadi orang tua pengen anaknya cepat bisa manggil, itu ya sebutan mama papa gitu, karena vokalnya A ya. Tapi kalau pakai vokalnya U ya, misalnya umi, bunda gitu ya, itu ya lebih belakangan anak bisa nyebut gitu ya, itu karena vokalnya bukan A gitu ya gitu, atau di situ malah ada kombinasi vokal. Nah ya, jadi seperti itu gambarannya ya untuk perkembangan dan pertumbuhan pada bayi. Dan nanti kalau perkembangan bayi itu akan dipantau melalui membesarnya tubuhnya ya. Biasanya kalau pada posyandu ada pemeriksaan balita ya. Balita biasanya bawa kartu, tahu orang tuanya, kartu KMS. Tahu KMS? Pernah dengar? Kartu menuju sehat. Kartu menuju sehat. Ya, jadi di dalam KMS itu nanti akan dicek perkembangan bayi setiap bulan. Lingkar kepalanya bertambah berapa, berat badannya bertambah berapa, atau naik atau turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya, nah nanti di sana ada garis itu warna seperti lalu lintas gitu ya, hijau, kuning dan merah. Ya, warna hijau berarti pertumbuhan anak baik ya, artinya di atas rata-rata lah gitu ya, itu perkembangannya baik. Kuning itu berarti diambang sehingga butuh perhatian dari orang tua. Sementara kalau merah, nah ini butuh perhatian lebih lagi karena dia di bawah ya perkembangan normal yang seharusnya dicapai oleh bayi itu. Nah, bisa saja misalnya bayi habis sakit gitu ya, misalnya diare atau apa, nah itu kan berarti mungkin saja berat badannya menurun drastis ya karena sakit gitu. Nah berarti kan perlu perhatian lebih untuk proses pemulihannya. Atau kalau ini terjadi terus-menerus, jangan-jangan ada hambatan pada tumbuh kembang bayi tersebut yang butuh deteksi lebih lanjut ya. Nah itulah perlunya dilakukan pemeriksaan rutin pada bayi ya, sehingga melalui proses deteksi dini nanti bisa diketahui hambatan-hambatan tumbuh kembang yang mungkin dialami oleh anak. Ya, kalau di psikologi ada cukup banyak, ada beberapa alat tes yang bisa digunakan untuk memeriksa tumbuh kembang bayi ya. Misalnya pakai DDST misalnya ya, tes atau disebut tes Denver. Ya, tes Denver itu bisa digunakan dari mulai bayi baru lahir gitu ya, sampai usia sekitar 5 tahunan. Nah, itu bisa dideteksi. Jadi anak terhambat itu dalam area tumbuh kembang yang mana, ya, dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan program-program ya atau terapi yang dibutuhkan untuk bayi supaya tumbuh kembangnya tidak terlalu tertinggal ya dengan
apa namanya bayi-bayi atau dengan standar normal gitu ya, tumbuh kembang yang normal untuk usianya gitu. Nah itu terkait dengan bayi. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan, biar gantian yang ngomong. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya silakan Lah Ayu. Jadi saya pernah mendengar atau melihat dari beberapa sumber yang mana katanya kalau misalnya seorang ibu hamil yang masih memiliki janin dalam perutnya itu harus sering-sering didengarkan musik klasik. Nah, pertanyaan saya adalah apakah harus musik klasik saja atau semua jenis musik yang sifatnya itu menenangkan yang mana nanti katanya berpengaruh pada kecerdasan si janin, si bayi begitu, Bu? Oke, musik klasik itu kan karena penelitiannya di dunia internasional di barat yang mungkin lebih kenal dengan musik klasik gitu ya. Sementara apakah itu harus musik klasik? Enggak. Yang penting di situ adalah perpaduan nadanya, temponya gitu ya. Nah di Indonesia itu ada, saya kok lupa ya namanya orangnya, dosen dari Surabaya. Itu yang dia neliti psikologi musik. Jadi yang saya ceritakan penelitiannya pada bayi ya, itu dengan menggunakan, seingat saya dia meneliti tentang gamelan. Ya. Nah, ternyata kan gamelan itu juga nggak kalah dengan musik klasik gitu. Perpaduan nadanya, temponya gitu ya, kemudian tinggi rendahnya gitu. Nah, itu ternyata juga punya efek yang mirip dengan musik klasik gitu. Jadi tidak harus musik klasik sebetulnya. Ya, murotal juga bisa digunakan kalau untuk kita ingin dapat efek-efek yang tadi menenangkan pada bayi. Ya, kalau yang kaitannya murotal, saya pribadi pernah nyoba ini ketika hamil dulu. Ya, jadi ketika hamil tadi yang percobaan ibu hamil itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya mendengarkan murotal, saya rasakan kemudian gerakan anak di dalam perut itu seperti apa. Kemudian saya cari lagu anak-anak yang ceria-ceria, gerakannya di perut seperti apa. Ternyata memang berbeda gitu. Ya, jadi di sini tidak harus musik klasik ya. Tetapi musik-musik yang bisa menenangkan, maka itu juga akan mendorong bayi untuk mendukung bayi untuk bisa tidur lebih nyenyak ya. Kemudian juga kalau misalnya kita berkomunikasi ada suara musik yang menenangkan misalnya ya, itu juga akan membantu gitu ya, membangun suasana komunikasi menjadi lebih tenang kan gitu ya. Jadi tidak harus musik klasik Wahyu ya gitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, nanti Anda bisa browsing deh, saya lupa namanya Bu siapa ya, dari dosen Universitas Surabaya, tapi saya lupa namanya, seorang perempuan masih muda banget gitu ya, artinya jauh di bawah saya usianya. Coba nanti saya kalau ini saya carikan ya, lepas ini browsing, coba saya carikan, nanti saya share di grup ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Bu, apakah pertumbuhan dan perkembangan bayi yang lahir secara normal dengan bayi yang lahir secara prematur itu akan berbeda apa sama Bu? Apakah bayi yang lahir normal dan prematur itu nanti perkembangannya akan sama atau tidak? Bagaimana menurut teman-teman yang lain dulu sebelum saya jawab, biar terjadi proses diskusi. Nah, kalau bayi lahir prematur, taruhlah misalnya 7 bulan. Jawab Bu. Oke, silakan. Menurut saya dengan penanganan yang tepat bisa tumbuh normal Bu, karena saya juga prematur. Oh, ya, nah ini ada yang punya pengalaman prematur nih ya. Jadi kalau dengan penanganan yang tepat, stimulasi tumbuh kembang yang tepat ya, kemudian akan bisa ngejar ya ketertinggalannya dibandingkan anak-anak yang lahir normal ya, tidak prematur. Oke, silakan. Ada lagi yang lain?
Oke, jadi betul yang dikatakan oleh rekan Anda tadi ya. Jadi perlunya deteksi dini tadi gitu ya terhadap kondisi bayi itu untuk menentukan ya penanganan apa yang kemudian dibutuhkan oleh bayi ini. Nah, semakin cepat deteksinya, maka penanganan juga akan bisa diberikan semakin cepat pula. Nah, dengan penanganan yang cepat itu, maka problem penanganannya lebih cepat dan harapannya problem itu bisa lebih teratasi. Nah, jadi ini bayi yang prematur itu kalau mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya dan cepat tadi, memang tumbuh kembangnya akan menjadi lebih baik. Nah, ini rekan Anda mungkin prematurnya masih prematur normal ya, dalam artian lahirnya mungkin di atas 2 kilo gitu ya. Jadi 2 berapa gitu. Kalau di bawah 2,5 itu kan sudah dianggap prematur ya bayinya. Ya, kalau lahirnya biasanya sekitar 7 bulan ya. 4 bulan itu kan biasanya berat badannya sekitar 2 lah, tapi di bawah 2,5. Kalau di atas 2,5 kan sudah dianggap cukup ya berat badannya gitu. Saya pernah membaca sebuah buku yang lahirnya bayinya itu super prematur ya. Bayi itu lahir beratnya hanya sekitar 500 gram. Ya, bisa dibayangkan betapa kecilnya. Ya, jadi kecil banget gitu ya. Nah, itu dengan penanganan yang luar biasa, bayinya bisa tumbuh dengan baik. Ya, yang menjadi problem adalah ternyata bayi ini lahir juga dalam kondisi tunanetra. Ya, dan penanganan ibunya luar biasa ya. Jadi bagaimana cara mendidik anak ini luar biasa. Jadi di kemudian hari anak ini bisa mandiri, bisa memiliki prestasi-prestasi gitu. Kalau seingat saya dia dalam menulis ya kayaknya ininya prestasinya. Ya, jadi ibunya itu dalam melatih anak ini itu tidak menganggap bayi ini yang lahirnya sudah prematur, kemudian dengan keterbatasan fisik dia ya, artinya tunanetra tadi tidak diperlakukan sebagai anak yang perlu dikasihani ya, tapi dia memperlakukannya sebagaimana anak-anak yang normal ya, artinya kalau anaknya berjalan di taman misalnya ya, diminta mencari ibunya bersuara gitu ya, anaknya pakai terantuk batu, pakai kesandung, pakai apa gitu ya, dibiarkan oleh ibunya gitu ya, tidak langsung dikasihani, diarahkan, digandeng gitu, enggak gitu. Nah, ternyata dengan cara begitu, itu kemudian anak jadi lebih peka terhadap lingkungannya. Oh, saya berjalan berarti harus seperti ini supaya tidak lagi terantuk-antuk misalnya ya, mungkin dengan tongkat untuk mengenali halangan-halangan yang ada pada jalan yang dia lalui gitu. Ya, kemudian ibunya juga mengenalkan daun-daun gitu dengan cara meraba. Coba ini diraba, dirasakan ya. Jadi anak merasakan tekstur-tekstur daun itu dan kemudian bisa membayangkan gitu ya, bahwa daun-daun yang berbeda punya tekstur yang berbeda, bentuk yang berbeda gitu. Walaupun matanya nggak melihat gitu. Nah, jadi ibunya mengoptimalkan pengasahan indera-indera selain mata ya untuk membantu anak mengenali lingkungan di mana dia berada, dan ini luar biasa. Ya, saya judul bukunya lupa, bukunya tipis. Saya nemunya pas di Gramedia ada pameran promosi diskon buku murah-murah itu loh. Ya, yang buku cuma 10 ribuan gitu ya. Waktu itu saya nemu di sana dan bukunya bagus sekali. Dan itu dulu sempat saya minta baca pasangan suami istri yang kebetulan saya kenal, anaknya lahir prematur juga, itu 1,2 apa 1, berapa ya, di bawah 1,5 seingat saya lahirnya bayinya gitu ya, jadi kecil banget itu. Nah, alhamdulillah sekarang juga tumbuh normal gitu ya.
Waktu itu saya minta baca buku cerita itu untuk memberikan inspirasi, memberikan semangat gitu, bahwa ada kondisinya yang lebih parah dari yang dia alami dan berhasil melewati masa-masa sulit gitu ya. Nah, harapan saya itu menginspirasi. Cuman sayangnya saya lupa judulnya ya. Jadi ya kadang-kadang baca buku cuma inget isinya gitu ya, tapi nggak inget judulnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi. Izin bertanya, Bu. Oke. Lalu bagaimana untuk yang mengalami perkembangan tapi beliau tuh kayak seperti idiot gitu loh, Bu? Nah, itu perkembangannya gimana ya, Bu? Maksudnya bisa normal kayak mungkin anak-anak lain atau gimana? Soalnya idiot itu kayak udah parah gitu ya, Bu? Kalau terkait dengan itu termasuk gangguan mental ya, jadi retardasi mental atau apa namanya? Iya, retardasi mental ya, RM. Nah, kalau kondisi retardasi mental itu memang faktor salah satunya faktor bawaan gitu ya. Kalau dia diminta untuk menjadi anak yang normal itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Yang mungkin dilakukan adalah anak-anak itu bisa tumbuh ya secara optimal dalam keterbatasan yang dia miliki ya. Jadi tidak bisa kita tuntut dengan apa namanya dengan upaya kita yang super maksimal, katakanlah berharap yang anak-anak mengalami retardasi mental itu kemudian menjadi anak yang normal, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi anak-anak retardasi mental itu adalah anak-anak yang mempunyai intelijensi atau kecerdasan itu di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata, dan di bawah rata-ratanya itu bisa jauh gitu ya, bisa dekat. Nah, itu nanti ada kategori-kategorinya kan. Ya, jadi ada anak-anak yang mampu didik gitu ya, digolongkannya dalam pendidikan itu nanti mampu didik, artinya dia masih bisa mengikuti pendidikan gitu ya, sama seperti anak-anak yang normal gitu ya, tapi hanya dia lebih terbatas, artinya masih bisa mengikuti sekolah lah paling tidak sampai SMP misalnya gitu ya. Bahkan ada yang sampai SMA tapi di SLB gitu ya. Nah, sementara yang berikutnya itu adalah yang mampu latih. Mampu latih ini kemampuannya di bawahnya lagi gitu. Jadi dia bisa diajarkan, bukan pelajaran-pelajaran yang sifatnya banyak mikir, menuntut kemampuan kognitif, kemampuan berpikir yang rumit-rumit, yang kompleks, tetapi yang bisa diasah adalah keterampilannya. Jadi dia bisa diajarkan keterampilan-keterampilan ya untuk bekal kehidupan dia nanti. Ya, ada banyak keterampilan yang bisa dilatihkan di sini sesuai dengan minat anak, apakah itu bermain musik, ya apakah itu membuat kerajinan gitu ya, apakah itu melukis ya, tergantung pada bakat dia ada di mana ya, minat dia ada di mana. Nah, itu yang dikembangkan gitu. Nah, sementara yang paling parah itu adalah yang mampu rawat ya. Jadi mampu rawat ini ya tidak bisa diajarkan keterampilan pun juga agak sulit gitu. Yang bisa diharapkan pada diri anak ini adalah dia bisa merawat dirinya sendiri secara mandiri, itu sudah bagus gitu ya. Bisa mandi sendiri, bisa pakai pakaian sendiri ya, kemudian bisa mengurus diri sendiri dalam artian untuk kemampuan merawat diri ya, sebatas kemampuan merawat diri. Jadi ini kalau dia sudah bisa merawat diri saja, bisa makan, bisa berpakaian, melakukan kegiatan rutin sehari-hari itu dengan baik, itu sudah bagus gitu. Karena ada kalanya yang dia masih perlu dibantu gitu. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini memang tadi anak-anak tetap perlu pendampingan yang serius di sini, karena kalau tidak nanti anak-anak ini nggak jadi mandiri, masalahnya di sana ya. Sampai dewasa pun dia akan menjadi orang yang perlu dilayani, nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, ini kan akan merepotkan dia ya, anak itu sendiri, dan juga merepotkan lingkungan terus menerus kan gitu ya.
Nah, ketika anak mandiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri, paling tidak ada rasa berani. Nah, ini juga penting untuk membangun perasaan berharga, perasaan konsep diri yang positif, ya, kepercayaan diri gitu. Walaupun dia punya keterbatasan, tapi dia tetap punya sesuatu yang bisa dia banggakan gitu ya. Nah, ini untuk kondisi psikologis sangat penting. Ya. Nah, kadang-kadang ada lingkungan yang kemudian justru memanjakan, menganggap anak selalu perlu dilayani, selalu perlu dibantu. Nah, ini yang kasihan, selain orang tuanya di kemudian hari, juga anaknya di kemudian hari. Artinya anak sama sekali nggak bisa mandiri, akhirnya selalu minta dilayani. Nah, anaknya nanti semakin besar, semakin tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, sementara orang tuanya kan semakin menua. Ya kan? Akibatnya ketika orang tua menua, dia harus dilayani, nggak bisa lagi mampu melayani, sementara anaknya juga minta dilayani. Ya, ini kan repot ya. Ini yang perlu dihindari. Jadi makanya ketika ada anak-anak berkebutuhan khusus, ya, anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang, maka perlu untuk tadi didampingi secara baik, secara intensif, supaya mereka bisa berkembang, ya, secara optimal sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Ya, apapun hambatan tumbuh kembang yang dialami anak, entah itu tunarungu, entah itu tunanetra, entah itu nanti autis misalnya ya, atau ada problem-problem yang lain, mungkin juga slow learner, anak-anak yang mengalami ini slow learner ini biasanya IQ-nya di ambang batas tadi ya, ambang batas bawah dari normal gitu ya. Dia masih bisa belajar, bisa sekolah gitu, mungkin bisa kuliah juga, tapi ya sebatas pada mungkin D3 gitu ya, yang lebih pada keterampilan. Tapi kan anak-anak slow learner, anak-anak yang belajarnya mengalami hambatan dalam belajar, itu kan perlu instruksi-instruksi khusus. Kalau anak yang normal dijelaskan sekali udah mudeng gitu ya. Anak slow learner mungkin harus 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu ya. Harus diulang baru dia paham. Nah, disinilah peran peran pendampingan yang intensif dari orang tua menjadi sangat penting. Bukan anaknya nggak bisa, dia bisa, tetapi butuh waktu yang lebih panjang, butuh usaha berkali-kali untuk bisa paham seperti sama halnya dengan anak-anak yang normal gitu. Ya, jadi proses belajarnya yang lebih panjang. Nah, di sini butuh kesabaran dan ikhtiar luar biasa dari para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, begitu. Berarti ya. Jadi kalau tadi, ya Mbak, silakan. Berarti itu ya Bu. Anak-anak yang idiot itu berarti termasuk golongan yang emang cacat fisik atau gangguan otak mungkin, atau gimana Bu? Iya, pada ininya ya, kecerdasannya Mbak, dia bermasalah. Ya, pada kecerdasannya dia bermasalah. Ya, biasanya ada masalah seingat saya pada kromosom juga ya. Ada, kalau yang sudah idiot itu ada Down syndrome. Ya, ada sindrom mongoloid. Ya, nampak kok dari wajahnya kalau yang mengalami sindrom mongoloid. Ya, jadi matanya biasanya agak sipit, wajahnya agak bulat gitu ya. Nanti Anda browsing lah tentang sindrom mongoloid. Ya, supaya tambah wawasannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silahkan kalau ada lagi yang lain. Saya izin Bu bertanya. Apakah kita itu bisa mendeteksi kelainan mental atau gangguan mental anak itu pada saat anak itu masih bayi, Bu? Oke, kalau kalau hambatan-hambatan tumbuh kembang itu memang kita bisa deteksi sejak kecil
ya. Tetapi kalau pada masa-masa yang masih bayi banget gitu ya, mungkin 1-2 bulan mungkin masih belum bisa ya kita mendeteksi bahwa dia mengalami retardasi mental gitu. Ya, paling yang bisa dikenali, oh ini kok pertumbuhannya tidak normal seperti anak-anak seusianya gitu. Ya, nanti pada usia yang sudah agak besar gitu ya, baru bisa kita deteksi. Ya, tapi itu bisa diketahui mungkin pada 1-2 tahun gitu ya. Itu jadi tidak bisa pas bayi baru lahir kemudian langsung ketahuan kalau dia retardasi mental gitu. Ya, karena alat-alat ukur yang kecerdasan untuk bayi sekalipun gitu ya, itu tidak bisa menghasilkan IQ. Ya, alat-alat deteksi untuk kecerdasan bayi itu juga tidak bisa menghasilkan IQ. Jadi deteksi pada bayi itu lebih mendeteksi tadi ada nggak hambatan tumbuh kembang, arahnya lebih ke sana. Ya, yang pada bayi 0 bulan gitu ya, baru lahir ya sampai usia 1-2 tahun itu rata-rata arahannya adalah mendeteksi tumbuh kembang dulu. Adakah hambatan-hambatan? Nah, biasanya yang mengalami retardasi mental nanti sudah mulai tadi terdeteksinya kok ini terhambat ya gitu. Misalnya bayi usia sekian sudah bisa duduk kok dia belum. Ini sudah bisa merespon kalau tidak ciluba kok dia diam saja misalnya ya. Nah, kayak gitu itu sudah mulai indikator-indikator yang mengarah pada adanya hambatan itu sudah mulai bisa dideteksi. Nah, hambatan-hambatan ini kan juga perlu untuk ditangani secara cepat gitu ya. Gitu. Nah, nanti baru ketika sudah waktunya ada alat ukur intelijensi yang bisa mendeteksi gitu ya, baru nanti bisa dipastikan diagnosis bahwa dia mengalami retardasi mental gitu. Ya, jadi tidak bayi ya, biasanya sekitar 2 tahun ya. Ini Bu, bisa Bu. Saya sudah paham. Jadi itu kan biasanya kalau bayi itu dilihat dari pertumbuh kembangannya dulu apakah terhambat. Jika terhambat itu bisa menjadi salah satu gejala terhadap mental anaknya nanti kan ya. Terima kasih Bu. Ya, tinggal nanti gangguannya apa, bisa macam-macam. Apakah itu nanti autis, apakah itu ya tunarungu, tunanetra misalnya. Kalau tunarungu, tunanetra mungkin bisa lebih kecil ya diketahui ya. Jadi kalau pemeriksaan deteksi dini pada bayi itu kan juga termasuk mendeteksi penglihatan, pendengaran. Jadi misalnya dikasih kelintingan gitu ya, diperdengarkan. Jadi pada alat tes tumbuh kembang bayi itu ada nanti pakai kelintingan gitu, terus diperdengarkan di kanannya anak, kirinya anak gitu. Kalau anak yang bisa mendengar, dia kan akan kemudian memalingkan wajahnya ke arah sumber suara. Nah, kalau ternyata ada kelintingan kok dia diem saja gitu ya, nggak bereaksi, nggak noleh ke kanan atau noleh ke kiri. Nah, itu kan kemudian perlu dicek kemampuan dia mendengar kan gitu ya. Nanti bisa dirujuk ke dokter THT untuk cek kemampuan anak mendengar seperti apa, apakah ada masalah pada organ pendengarannya atau tidak gitu ya. Itu termasuk juga bisa melihat atau tidak itu kan kalau dikasih kelintingan ataukah mainan apa di atas dia ya, mata gitu ya, yang biasanya anak kecil kan kasih gandulan mainan itu ya. Nah, itu kan kalau misalnya itu diputar kan dia ngikutin ya, matanya gerakannya kan akan ngikutin, bendanya di ke kanan kan, matanya ke arah kanan, ke kiri kan gitu ya. Artinya gerakan di bola matanya itu kan akan mengikuti pergerakan benda yang ditunjukkan pada dia. Nah, kalau ternyata juga kok nggak ada pergerakannya pada kornea matanya gitu. Nah, itu kan mengindikasikan ada hambatan penglihatan misalnya. Nah, nanti perlu dokter mata yang meriksa gitu. Jadi pada deteksi dini itu nanti akan melibatkan banyak pihak, tidak cukup hanya psikolog ya, dokter anak, mungkin dokter THT, mungkin dokter mata, mungkin juga yang lain-lain gitu. Dan saat ini sudah menjadi tren pemeriksaan tumbuh kembang bayi yang dini ini dilakukan oleh banyak ahli ya, termasuk dokter ahli jantung, ahli apa gitu, memeriksa
hambatan-hambatan tumbuh kembang itu keroyokan gitu, berbagai bidang gitu ya, artinya dari medis maupun psikologis ya, termasuk ahli-ahli terapi di situ, terapi seperti terapi okupasi, terapi wicara gitu ya. Ternyata anak terhambat, ini sudah usia 1 tahun kok belum bisa ngomong ya, baru satu suku kata misalnya. Nah itu nanti kan kemudian terapi wicara yang akan menangani ya, melatih produksi suara ya, menstimulasi supaya anak bisa berkomunikasi misalnya. Nah, nanti kalau ada kelainan-kelainan apa di dalam tubuh anak ya, misalnya pada ritme jantung ataukah kelainan pada apalagi yang organ-organ fisik, nah itu nanti kan akan ada dokter-dokter yang menangani di situ. Nah, jadi sekarang trennya untuk di pusat tumbuh kembang gitu ya, di rumah sakit itu sudah kerja lintas bidang. Ya, tidak hanya khusus dokter anak, tidak hanya khusus psikolog gitu, tapi sudah seorang pasien itu sudah ditangani bareng-bareng, diperiksa bareng-bareng berbagai hal sesuai dengan bidang masing-masing keahlian dari tim ini gitu. Nanti juga akan dibicarakan bersama-sama, berarti terapinya apa saja dan dilakukan oleh siapa untuk masing-masing terapi itu gitu. Itu tren yang saat ini berkembang seperti itu. Ya, jadi suatu bidang ilmu itu saat ini sudah tidak berdaya untuk mengatasi sendirian problem-problem yang ada di masyarakat ya, dari mulai tumbuh kembang maupun problem-problem lainnya. Ya, maka dibutuhkan di sini lintas bidang ya, seperti misalnya psikologi kesehatan ini kan mata kuliah yang sebetulnya psikologi dan ini perkawinan dengan bidang kesehatan. Ya, melahirkan bidang baru psikologi kesehatan. Ya, karena orang kesehatan sendiri tidak bisa memahami proses-proses psikologis yang dialami oleh pasien itu ya, yang berpengaruh terhadap kesehatannya. Ya, contoh nih misalnya kemarin seorang psikolog dari Bali cerita di masa pandemi COVID ini gitu ya, itu ada pasien yang sudah bebas COVID, ya dia sudah negatif statusnya gitu, tapi dia belum bisa bernapas secara spontan, jadi masih nyesek gitu ya, napasnya itu belum bisa secara spontan, padahal dia sudah negatif COVID-nya. Dokter sudah angkat tangan gitu ya, karena dikasih obat, kasih ini nggak ngefek gitu. Nah kemudian pasrahkan ke psikolog. Nah oleh psikolog diberikan terapi ya, terapi imagery kayaknya, dia diminta membayangkan, dituntut untuk membayangkan situasi-situasi yang menyenangkan, situasi yang rileks gitu ya, itu sampai beberapa kali, kemudian dia mulai bisa merasakan kenyamanan dan napasnya kemudian mulai teratur dan bisa bernafas spontan. Ya, ini contohnya. Ya, contoh yang lain misalnya di tetangganya UMS ya, Rumah Sakit Ortopedi. Ada pasien yang masuk ke ruang operasi. Ya, ternyata setelah di sana dideteksi tekanan darahnya tinggi banget. Nggak jadi dilakukan operasi. Ya. Nah, kemudian ini dipasrahkan ke siapa? Pasrahkan ke psikolog. Tolong ini tensinya diturunkan. Kenapa? Karena kemungkinan dia tensinya meningkat tuh karena cemas untuk menghadapi operasi. Nah, tugas psikolog adalah menangani kecemasan ini. Bagaimana kecemasan ini bisa diturunkan ya, sehingga pasien itu secara psikologis siap menjalani operasi. Nah, kalau secara psikologis kondisinya dia siap menjalani operasi, maka tensinya itu juga akan menurun. Ya. Nah, jadi seperti itu Mbak contohnya ya. Jadi terkait dengan bagaimana perkembangan gitu ya, bidang ilmu itu sekarang sudah ada terjadi banyak perkawinan ya. Psikologi itu melakukan perkawinan dengan banyak bidang. Sekarang ada psikologi hukum, ada psikologi forensik, ya, ada psikologi ekonomi, ya, ada banyak sekali bidang ilmu psikologi yang baru-baru gitu ya. Psikologi forensik itu yang masih cukup baru ya. Bagaimana psikologi kemudian berperan di bidang
forensik, jadi mendeteksi kejahatan-kejahatan, saksi, korban, ya yang ada di pengadilan gitu ya. Tuh. Jadi karena misal yang dideteksi itu adalah yang diperiksa dalam forensik itu juga kondisi psikologis itu. Mungkin nggak sih orang dengan karakteristik psikologi seperti ini menjadi pelaku? Ya, mungkin nggak orang yang seperti ini menjadi korban gitu ya, karakter psikologinya mendukung nggak untuk dia menjadi korban gitu. Nah itu yang dideteksi adalah kondisi psikologisnya, kemampuan berpikirnya, kepribadiannya gitu ya, pola-pola perilakunya, kontrol emosinya dan sebagainya gitu. Ya nanti psikolog forensik ini biasanya juga akan hadir di pemeriksaan psikologisnya, kaitannya dengan berita acara, ya kemudian juga menjadi saksi ahli di persidangan. Kerjanya ya dengan dokter-dokter forensik, dengan ahli-ahli hukum, dengan pengacara, dengan polisi gitu ya, kayak gitu. Jadi misalnya korban-korban ini ya, itu banyak nanti psikolog forensik di korban-korban kejahatan. Ya. Oke, monggo kalau ada yang lain, begitu ya Mbak April ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik yuk ke materi tumbuh kembang. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan. Ini bukan hal yang sulit untuk dipelajari ya, materi tumbuh kembang. Cuman kaitannya dengan teori-teori bisa Anda baca sendiri ya. Teori psikososial dari Erikson. Ya, di OL sudah cukup lengkap itu ya videonya. Kemudian ada buku ajar juga. Ya, dari masa anak-anak, masa remaja, dewasa ya sudah ada di sana. Kalau yang terkait teori-teori sudah dipahami semua, tidak ada yang perlu ditanyakan. Ya, yang penting tidak dihafal ya, tetapi dipahami. Ya, Anda misalnya tahu kok remaja itu kadang-kadang bertingkah itu kenapa sih? Menurut teorinya Erikson itu dia sedang berada di tahap yang mana? Coba Anda terapkan dengan mengamati apa yang ada di sekitar. Kalau punya ponakan bayi, oh iya pada teorinya Erikson bayi itu sedang masa seperti ini. Coba amati deh gitu ya. Kemudian pada tahap mana bayi itu membangun kepercayaan pada lingkungan ya, fase trust and mistrust gitu ya. Dia membangun kepercayaan dengan lingkungan itu dengan pola-pola perilaku seperti apa gitu ya. Bisa Anda cermati di lingkungan. Ya, kemudian pada masa remaja, pada masa dewasa gitu ya. Kalau Anda mempelajari teori, kemudian Anda klikkan gitu ya, Anda kaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan, baik itu dari hasil pengamatan Anda, pengalaman Anda berinteraksi dengan lingkungan, maka teori-teori ini akan lebih nyantol, ya, akan lebih mudah Anda pahami dan Anda ingat dibandingkan Anda sekedar menghafal teorinya. Kalau menghafal itu nanti begitu selesai ujian biasanya udah lupa. Ya, selesai ujian udah lupa. Karena kadang-kadang hanya digunakan untuk kepentingan ujian. Silahkan teman-teman kalau masih ada yang ingin dibicarakan. Oke, silahkan. Silahkan Mbak Alisa. Saya belum dengar suaramu ya Mbak. Mungkin bisa agak lebih jelas. Penyebab anak-anak yang berbicara cadar itu kenapa? Apa ada penyebab psikologis? Sebentar penyebab anak-anak yang berbicara cadar. Sebentar ada suara yang lain yang masuk ya, kayak suara bengong itu di saya. Teman-teman yang lain dengar jelas kah? Mungkin bisa membantu saya.
Ya. Internet saya nggak stabil, coba saya tutup videonya. Ya, silakan Mbak. Penyebab anak-anak yang berbicara cadel itu kenapa ya Bu? Apa ada penyebab psikologisnya? Oh, anak-anak berbicara cadel. Nah, itu kan bisa perlu pemeriksaan dulu, Mbak. Ya, apakah itu ada problem secara organik atau tidak pada organ yang digunakan untuk berbicara? Ya, jadi perlu pemeriksaan di sana. Kita tidak bisa langsung memutuskan apakah itu secara psikologis ataukah itu gangguannya ada gangguan secara organ gitu ya. Artinya organ yang digunakan untuk berbicara memang kelainan di sana gitu ya. Nah, itu butuh pemeriksaan oleh dokter ya. Itu, nah dari sana nanti baru bisa diketahui apakah itu memang sudah bawaan, artinya secara organ tidak memungkinkan dia memproduksi suara yang tidak cadel ya, ataukah itu karena faktor fisiologis ya. Jadi kalau faktor fisiologis bisa secara organ mungkin nggak masalah, tetapi secara fungsional dari organnya itu fungsinya tidak bisa secara maksimal gitu. Yeah. Tapi kita tidak bisa langsung memutuskan atau menyimpulkan bahwa itu karena problem psikologis gitu. Ya. Gitu Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, masih adakah yang perlu ditanyakan? Terkait dengan tugas gimana ya? Tidak ada problem ya? Ya, beberapa ada yang kontak saya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi, silahkan Anda kirim ke email, ya, ke email saya. Ya, kalau ada ingin konsultasi, silahkan Anda kirimkan ke email. Ya, email saya sri.lestari@ums.ac.id. Silahkan kirimkan email ke sana. Misalnya Anda sudah punya draft konsep terkait dengan tugas yang mau Anda angkat, ya mungkin sudah nulis latar belakangnya atau mungkin sudah nulis sampai di mana dan Anda merasa kurang mantap misalnya atau butuh masukan, silahkan. Ya. Jangan dikirim ke WA ya. Kalau di WA biasanya nanti saya tidak semua pesan WA bisa saya baca dan saya balas. Ya, tapi kalau email biasanya saya usahakan untuk membalasnya karena kan nggak tertumpuk-tumpuk dengan yang lain ya. Kalau yang email itu kan jelas pilah. Kalau WA itu kadang-kadang sudah tenggelam oleh pesan-pesan yang lain ya, dan juga karena banyaknya kontak gitu ya, nggak semua bisa saya baca juga. Oke, jadi silahkan kirimkan ke email ya tugas Anda, baik itu latar belakang maupun bagian-bagian lainnya. Kalau Anda butuh supervisi, butuh masukan terkait dengan tugas, jadi feel free ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan untuk menyampaikan gitu ya, komunikasikan lewat email. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan akhiri. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ibu, saya izin bertanya, boleh Bu? Oke, silakan Tipka. Jadi untuk tadi kan Ibu bilang untuk yang berkebutuhan khusus itu ada pelatihan atau penanganan tersendiri. Nah, anak seperti misalnya anak tunagrahita itu atau yang perkembangannya lambat itu, penanganan atau pelatihan yang tepat itu seperti apa ya Bu untuk melatih tumbuh kembang mereka sekaligus melatih mental mereka? Terima kasih Bu. Oke, untuk anak-anak tunagrahita atau seringkali disebut dengan retardasi mental tadi gitu ya. Nah, itu sebaiknya memang berkonsultasi dengan psikolog gitu ya. Nanti psikolog akan membantu gitu ya menyiapkan program-program. Ya, program-program untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kekhususan mereka gitu ya. Itu nanti ada Mbak programnya ya. Jadi
Misalnya orang tua harus melakukan apa kepada anak, itu akan dibantu disusunkan programnya. Jadi psikolog akan mendeteksi dulu hambatan-hambatan yang dialami itu apa saja, dipetakan dulu ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak, kemudian akan disusunkan program ya yang akan dilakukan orang tua itu harian gitu ya. Jadi misalnya pagi, misalnya sehari ini itu akan ngelatih apa saja. Mungkin ada program-program yang dilakukan harian, mungkin ada program yang dilakukan per pekan misalnya gitu ya. Itu nanti ada program yang bisa diikuti oleh orang tua untuk memberikan stimulasi tumbuh kembang bagi anak, dan nanti akan ada pemantauan kemajuannya juga ya, akan ada evaluasi. Ya, nanti setelah program dilakukan beberapa waktu dievaluasi, ada perkembangan, maka programnya mungkin akan ditingkatkan gitu ke tahap-tahap berikutnya sesuai dengan capaian yang sudah diperoleh oleh anak gitu. Ya, jadi ini memang tidak bisa orang tuanya sendirian. Kalau orang tuanya sendirian, kalau tidak punya pengetahuan yang cukup, ya nanti jadi nggak terarah gitu ya. Gitu. Jadi prosesnya begitu Mbak, perlu konsultasi dan pendampingan nanti ya. Gitu. Dan itu butuh waktu lama biasanya pendampingannya ya, bisa berbulan-bulan. Itu untuk konsultasinya ke psikolog atau ke mana ya Bu? Yang seperti ke psikolog biasanya. Psikolog di rumah sakit kan ada Mbak sekarang, psikolog di rumah sakit itu udah ada. Jadi di rumah sakit itu yang cukup besar itu biasanya ada klinik tumbuh kembang di sana. Nah, nanti bisa di klinik tumbuh kembang itu, di sana nanti akan ada program-program gitu yang bisa diikuti oleh orang tua gitu ya, untuk memberikan simulasi tumbuh kembang bagi putra-putrinya. Ya, nah di klinik tumbuh kembang itu tadi yang bekerja sama itu ya tadi ada dokter anak, ya ada psikolog, ada mungkin ahli terapi okupasi, terapi bicara dan sebagainya gitu.